Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belajar lagi sama saya di layar Roso. Oke teman-teman, layar Roso ini sama ya. Ini satu layarnya, ini Rosonya. Atau ini layarnya, ini Rosonya sama. Semuanya sakar PDW. Tinggal kita mengapresiasi, menjalankan ini sama. Dunia semesta ini adalah layarnya. Kita yang punya rasa. Kita yang menariknya dengan rasa kita. Nah, sehingga di afirmasi itu yang terjadi bukan keinginan kita. Bukan keinginan, tapi rasa kita. Sama gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi jangan salah. Ketika panjenengan mau mengafirmasi, mau menarik apa yang panjenengan ini kan, ini keinginan ini harus sama frekuensinya dengan hati kita. Sehingga keinginan itu tidak akan terjadi kalau tidak sama. Yang terjadi malah yang di hati kita. Maksudnya gini, ketika panjenengan pingin sebuah keberlimpahan, mengafirmasikan kebaikan semuanya, keberlimpahan, mengafirmasi, tapi hatinya kita ini menderita. Ya, yang di ACC alam semesta yang menderita itu. Jadi jangan salah gitu. Jadi lebih ke situ, sehingga dalam konsepnya ketika kita diajarkan para guru itu kita harus bersyukur. Dan kata kunci bersyukur saja selesai. Jadi di layar Roso ini bersih saja. Kalau layar dan Roso ini sudah nyambung, bersih, tidak ada kotoran, akan terjadi kun fayakun. Begitu juga ini yang 77 ini sudah di barcode. Untuk teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, Spanyolnya. Sudah di barcode untuk ketika ngetik 77 ini sudah digambar sama layar Roso ini bahwa ini bentuk pertolongan. Kita mengakses pertolongan Sang Yang Maha itu sendiri. Maka jangan lupa diketik 77 katanya. Sama seperti yang sudah digambarkan. Kalau 77 itu ya angka 7 itu pertolongan. Oke, tidak lama-lama langsung tanpa dindong-dindong kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso menembus tanpa batas. Oke, jadi konteksnya kita harus bersih saja. Bersih saja seperti colokan listrik, kalau bersih nyambung. Nah, sama ya. Ketika kita sama yang di atas sana bersih, nyambung. Nur yang di sini sama yang Maha itu nyambung. Apapun keinginan kita akan terjadi. Dan itu kotoran-kotoran yang tidak kita sengaja, atau kita tidak tahu, itu adalah kotoran hati. Termasuk keinginan itu juga kotoran. Termasuk kesenangan dunia, senang kepada kekasih, bahkan kepada anak istri kita. Itu kewajiban kita, tapi kalau kita melebihi, sama. Tetap dibawahi Sang Maha itu. Itulah kotoran. Kalau di ajaran itu adalah kesenangan dunia yang membuat kita ada hijab. Hijab itu dosa yang membuat kita tidak sampai, tidak bisa ketemu. Jadi ngerti nggih jawabannya? Cuma apa? Bersih saja. Bersih saja, semuanya selesai. Bersih saja. Sama. Nah, jadi hukum langit dan hukum bumi ini bedanya. Hukum dunia dan akhirat juga beda. Kalau dunia, ya kita harus logika, mati-matian. Kerja keras kita dapat. Kalau di akhiratnya, kita santai. Akhirat tidak mengenal hitung-hitungan, tapi keikhlasan kita. Di dunia harus dihitung, harus dihitung. Kamu mengerjakan ini tak bayar. Kamu bisa menyelesaikan ini, bahkan sehari 8 jam tak bayar sekian. Itu di dunia. Kalau di akhirnya
Sama, dunia dan akhirat seperti itu. Sama seperti di bumi dan di langit. Bedanya di langit tidak ada. Kalau ada di penyanyi-penyanyi itu, orang angameneku, itu sebenarnya benar gitu, tapi kan mengapresiasi jenengan. Jadi di langit, di akhirat tidak ada suatu babat enake, godone malaikat. Jadi seperti ini. Jadi tidak dihitung materi, tapi dihitung keikhlasan kita. Seberapa jauh kita, hanya karena dia saja. Hanya karena dia saja. Apapun pekerjaan kita akan selesai. Hanya karena dia saja. Jadi seperti itu, ya. Jadi hanya bersih saja. Dalam konteks bersih, kalau kita sebagai manusia ya kita minta ampun, minta maaf. Nih. Apalagi kita berbuat dosa, berbuat dolim, kita minta maaf. Sedangkan tidak saja kita tetap harus minta maaf. Sedangkan melihat orang saja, menyaksikan orang saja, kita sudah berburuk sangka, kita tetap ini dosa kita. Apalagi kita menghakimi, kita hanya menyaksikan saja. Semuanya ini adalah ikro, bacaan. Dunia semesta ini hanya layarnya. Kita yang punya rasa harus mengendalikan rasa kita. Kita tidak bisa mengubah, mengendalikan dunia ini. Tidak bisa merubah seseorang. Tapi kita bisa merubah hati kita. Ada yang ada pada diri kita, ada dalam diri kita sendiri. Harus merubah. Jadi yang dirubah bukan orang lainnya, bukan orang yang bisanya, bukan penampakannya di sini, tapi rasanya kita. Kita harus berubah baik. Misalnya anak istri kita ruwet, kita harus berubah menjadi mengasihi. Kita yang mengasihi, supaya mereka juga mengasihi. Dan kalau kita sudah bisa mengasihi dengan tanpa syarat itu, maka semuanya akan berbalik. Begitu juga dengan keberlimpahan, kekayaan. Kita tidak bisa mengejarnya. Semakin kita kejar, semakin jauh. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita membuat magnet, merubah diri kita. Membuat magnet atau membuat apapun, menjebol pintu langit. Atau menulis takdir kita di pintu langit, di langit. Kalau di sini membuat barcode. Jadi kita barcode, kita jaring. Ibaratnya kita menanam bunga, maka yang datang adalah kupu-kupu. Apa itu? Lebah-lebah yang ada madunya, itu yang datang. Kita menanam bunganya, menanam kebaikan diri kita. Ada sebagian kita membuat magnet rezeki. Ada lagi afirmasi dan lain-lain. Kita membuat supaya dunia itu menyukai kita. Jadi sebenarnya sederhana nih. Kita nikmati sifat-sifatnya, kita lakukan saja. Akan terjadi pada diri kita. Jadi jangan salah, kita tidak bisa merubah mereka, tidak bisa mengejarnya. Begitu juga ayam-ayam itu tidak kita mengejar jauh. Tapi kalau kita kasih makan, dia akan datang. Sama, rezeki juga gitu. Kita hanya bersyukur saja, selesai. Ini jelas gitu. Karena siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Bersyukur saja. Ada lagi silaturahmi. Kita silaturahmi. Diperpanjang umur, dosa-dosa kita dihilangkan, dibersihkan, dan rezekinya ditambahkan. Ini ada konsepnya. Itu kata kuncinya sebenarnya. Kalau kita mau menarik keberlimpahan itu sendiri. Jadi jangan salah. Apa yang kita pikirkan, yang kita jalankan, belum tentu. Kalau hati kita tidak connect. Hati kita kontra. Yang ada adalah rasa yang kita rasakan. Rasa menderita, yaitu yang menderitanya akan kita dapatkan. Jadi kita harus happy. Senang, bahagia, tidak sakit hati, tidak grundel, tidak gak usah komen orang, urus santai wae, maka akan terjadi. Sederhana gitu. Sebenarnya sederhana tapi sulit. Kita sedikit, jadi kita utek-utek itu saja. Ini hukum langitnya, memang kita perjalanan ketemu Sang Tuhan, hanya bersih saja. Hanya bersih saja, tidak ada apa-apa, tidak ada sakit hati, tidak ada keinginan, tidak ada kepemilikan, tidak ada. Maka akan terjadi, kita akan ketemu Tuhan itu sendiri. Nah selama ini kenapa kita tidak tahu? Tahu saja tidak, apalagi ketemu, mengenal saja tidak. Karena hati kita
Jiwa kita ini dikotori dengan dosa. Hijab yang menutupi. Hijab. Hijab itu kan tutupi, tidak bisa kan? Ada batasan. Sulit menembusnya. Seperti listrik ini dicetek langsung nyambung. Cuma itu nih, hanya bersih saja. Hanya bersih saja. Nah, selesai. Bersih tok. Apakah benar seperti itu? Benar. Sehingga pernah diriwayatkan di sini ini ada seseorang yang mencari karena kesulitan, karena kegagalannya, dia datang ke seorang Pak Kiai. Maka di situ ketiga-tiganya dikasih tahu. Ini. Yang satunya dikasih amal istighfar. Yang kedua juga istighfar. Yang ketiga istighfar yang banyak. Nah, mereka kan bingung. Apa benar seperti itu? Jangan-jangan salah ini tadi. Dan didengarkan keluhan kita. Mereka kembali lagi bertiga. Ya memang itu, tidak ada jalan lain. Istighfar, membersihkan saja dosa-dosa kita. Nah, kalau kita sudah ketemu, wis nyambung, selesai apapun. Apapun. Karena percaya, tidak ada lagi. Dunia itu apa? Kalau kita sudah ketemu. Selama ini kan belum. Belajar, kita juga belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso menembus tanpa batas.